Gimana kalau perang itu ternyata dirancang dan dijual ke publik persis seperti film Hollywood? Nah, kali ini kita akan membedah sebuah teori yang cukup mengejutkan yang disebut Kompleks Hollywood Pentagon, langsung dari materi sumbernya. Oke, kita langsung saja ya. Sumber yang kita bahas ini dimulai dengan sebuah peringatan yang sangat mendesak. Dikatakan bahwa kita sudah sampai di sebuah titik balik dalam konflik Amerika Serikat dan Iran. Sebuah titik di mana narasi, cerita, menjadi jauh lebih penting daripada kenyataan itu sendiri. Untuk memahami ini, sumbernya mengajak kita melihat gambaran besarnya dulu, yaitu sebuah krisis global yang sepertinya sudah mulai lepas kendali. Coba bayangkan, konflik besar-besaran ini berisiko melenyapkan 20% pasokan energi dunia. Dan dampaknya, bukan cuma harga bensin naik, tapi bisa memicu kelaparan global karena kelangkaan pupuk. Serius itu? Dan menurut naratornya, ini semua bukan kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sebuah strategi global yang lebih besar, yang melibatkan perang ekonomi dan unjuk kekuatan militer di mana-mana. Semuanya saling terkait. Oke, di tengah semua kekacauan global tadi, sumber ini kemudian memperkecil fokusnya ke satu insiden yang sangat dramatis. Insiden inilah yang menjadi kunci dari seluruh argumen mereka. Nah, cerita resmi dari militer Amerika Serikat ini dimulainya persis kayak di film-film loh. Ada seorang pilot yang jatuh di wilayah musuh dan ada janji suci yang dibuat. Tidak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan. Versi resminya ini kedengeran heroik banget kan? Ada operasi penyelamatan raksasa. Mereka sampai bangun landasan udara darurat 200 km di dalam wilayah musuh. Dan semua orang pulang dengan selamat. Benar-benar seperti naskah film laga. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Si narator langsung bilang, tunggu dulu, kayaknya ada yang nggak beres. Cerita resmi ini menurutnya sama sekali nggak masuk akal. Sumber ini menyajikan narasi yang beda 180 derajat. Misi penyelamatan yang heroik itu, katanya itu cuma cerita karangan untuk menutupi invasi darat yang gagal total. Bukan menyelamatkan pilot, tapi mencoba mencuri uranium. Dan katanya ada banyak sekali korban jiwa. Jadi pertanyaannya sekarang jelas kan? Kenapa cerita resminya punya begitu banyak kejanggalan dan lubang di sana-sini? Naratornya kemudian menunjuk beberapa detail sebagai bukti. Contohnya, gimana bisa jet tempur canggih jatuh kalau katanya AS punya supremasi udara penuh? Terus kenapa ada kolonel berpangkat tinggi ikut misi penyelamatan biasa? Dan yang paling aneh, kenapa identitas seorang insinyur nuklir katanya ditemukan di lokasi? Ini semua nggak cocok dengan cerita penyelamatan. Nah, semua kejanggalan inilah yang akhirnya membawa kita ke jantung argumen dari sumber ini. Sebuah teori yang mereka sebut Kompleks Hollywood Pentagon. Jadi, apa sih maksudnya? Sederhananya begini. Ini adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa cara berpikir strategis Pentagon itu sudah bergeser. Mereka tidak lagi dinilai berdasarkan keberhasilan militer, tapi berdasarkan seberapa bagus dan seberapa menarik cerita yang bisa mereka ciptakan untuk publik. Padahal, menurut narator, keberhasilan militer yang sesungguhnya itu dibangun di atas 3 pilar yang sangat mendasar, ekonomi, organisasi, dan logistik, menang dengan cara yang efisien. Tapi, menurut sumber ini, Pentagon telah mengganti semua pilar itu dengan satu pilar utama yang baru, yaitu citra. Mereka percaya bahwa realitas itu seperti film yang naskahnya bisa mereka tulis sendiri. Dan ternyata, ini bukanlah fenomena yang baru muncul kemarin sore. Sumber ini berpendapat bahwa ini adalah puncak dari hubungan simbiosis selama puluhan tahun antara pihak militer dan industri film Hollywood. Sumber ini menunjuk beberapa momen penting. Misalnya film Saving Private Ryan yang mempopulerkan narasi menyelamatkan satu orang dengan segala cara, di mana sentimen jadi lebih penting dari strategi. Lalu ada Black Hawk Down dan insiden Jessica Lynch, di mana kejadian nyata diduga diubah agar terlihat lebih sinematik dan heroik. Nah, ini dia poin krusialnya. Menurut sumber tersebut, kolaborasi ini efeknya dua arah. Pentagon jadi ikut-ikutan percaya dengan propaganda dan citra heroik yang mereka bantu ciptakan di film-film. Mereka mulai percaya bahwa perang memang bisa seperti di Hollywood. Lantas, apa artinya semua ini bagi hasil akhir konflik? Disinilah sumber tersebut menyajikan sebuah analisis akhir yang, terus terang, cukup meresahkan. Coba kita perhatikan tabel ini. Ini yang menurut naratornya aneh. Kedua belah pihak bisa mencapai semua tujuan utama mereka, tapi tetap merasa diri mereka adalah pemenang. Iran bisa mencapai tujuannya, dan Amerika Serikat juga bisa mencapai tujuannya, meskipun tujuan-tujuan itu terlihat saling bersaing. Nah, dinamika yang aneh inilah yang paling berbahaya. Karena kedua belah pihak sama-sama yakin bahwa mereka bisa menang dengan definisi mereka masing-masing, maka tidak ada lagi insentif untuk bernegosiasi atau mencari jalan damai.
Menurut sumber ini, hal tersebut justru menjamin kehancuran bersama. Pada akhirnya, sumber ini meninggalkan kita untuk merenungkan satu hal. Kalau kebijakan luar negeri dan perang sudah diperlakukan seperti sebuah film, apa yang akan terjadi ketika filmnya selesai dan kita semua harus menghadapi kenyataan yang sesungguhnya?